Selamat datang di AR Otomotif. Yes, di sebelah gua ini adalah sebuah MPV besar dari Hyundai. Ini merupakan Hyundai H1. Anyway, ini merupakan Hyundai H1 yang memang sebelum dikeluarkannya Hyundai Staria. Sedikit sejarahnya, mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008. Itu sudah masuk ke generasi keduanya. Karena generasi pertamanya itu mulai pertama kali diproduksi pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2000. Nah, kemudian dilanjutkan dengan generasi kedua sampai dengan sekarang. Nah, untuk generasi kedua, mobil ini merupakan generasi kedua yang sudah facelift. Generasi keduanya dilakukan facelift pada tahun 2017. Kalau ngomongin Hyundai H1, mobil ini di beberapa negara dikenal juga sebagai Hyundai Starex. Secara desain, mobil ini tampil lebih elegan daripada yang sebelum facelift. Karena yang sebelum facelift itu dia bentuknya lebih membulat-bulat-bulat. Kalau yang ini ya walaupun dia masih banyak bulat-bulatan, tapi dia ada ketajam-tajaman seperti di headlampnya dia berbentuk tajam-tajaman dan segala macamnya sudah lumayan banyak yang dirubah. Nah, mobil ini dilengkapi dengan grill yang cukup besar-besar di depan dan dia dihiasi sama krum-kruman. Kemudian dia punya DRL dan fog lamp yang menyambung di bawah situ menjadi satu area. Kemudian untuk headlampnya dia menggunakan teknologi kombinasi karena dia headlampnya LED proyektor, sen sama lampu senjanya dia masih halogen. Untuk di bawahnya dia punya lips yang cukup menarik di bawah sini karena di atasnya sini dia ada yang berwarna hitam doff, jadi tampilannya seperti terpisah. Dan di depan sini memang dia belum dilengkapi dengan sensor parkir apalagi kamera depan. Anyway, mobil ini punya 3 varian. Yang pertama ada elegan, yang kedua ada XG, dan yang satunya tuh dia ada Royal Limited. Nah, dari varian tersebut disediakan 2 buah mesin, ada mesin bensin dan mesin diesel. Nah, untuk yang elegan dia hanya tersedia dalam varian mesin diesel. Kalau Hyundai H1 yang kita review ini merupakan tipe XG bermesin bensin. Oke, kita coba buka dapur pacunya. Mobil ini menggunakan mesin berukuran 2400 cc bensin. Ya, mesin yang cukup besar karena memang mobilnya ini sangat besar, dan mesin 2400 cc itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 177 PS dan torsinya sekitar 227 Nm, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke 2 roda belakangnya menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan. Kalau yang mobil dieselnya dia menggunakan mesin 2400 cc turbo dan bisa menghasilkan tenaga sekitar 173 PS dan torsinya itu sekitar 392 Nm, sama disalurkan ke 2 roda belakang. Namun yang diesel dia menggunakan otomatis 5 percepatan. Sebenarnya secara power tidak terlalu beda jauh ya antara yang bensin dan yang diesel, tapi torsinya otomatis akan lebih besar diesel. Untuk sistem safety-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, hill start sudah disematkan ke mobil ini. Kemudian mengingat mesinnya yang cukup besar 2400 cc bensin, artinya konsumsi BBM-nya juga akan lebih boros mengingat bodinya yang besar. Nah, mobil ini punya dimensi yang besar sama seperti yang gue sampaikan tadi. Dia punya panjang itu 5 meter lebih, kurang lebih sekitar 5,1 meteran lebih. Kemudian lebarnya 1,9 meter, tingginya pun dia 1,9 meter. Terus ground clearance-nya dia itu sekitar hampir 200 mm ya, atau sekitar 190-an mm. Beralih ke sampingnya, tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan oleh Hyundai untuk yang facelift ini, dan bentuknya masih sangat besar dan ya cenderung agak membulat walaupun tidak terlalu membulat seperti yang sebelum facelift. Oke, di sini ada hiasan chrome dari depan sampai dengan ke belakang di bawah list kacanya ini. Kemudian handle-nya masih sama, dia sewarna body yang cukup besar-besar dan ini berdiri. Kemudian pionnya dia sewarna body dan ada lampu sen di sampingnya situ. Di kacanya ini terlihat sekali besar banget, dan kaca yang di tengah ini dia bisa dibuka tapi nggak full ya, dia hanya kotak kecil yang ada di sini aja. Jadi kita hanya buka yang kecil ini aja dari dalam, jadi nggak semuanya. Kemudian untuk yang tipe XG ini dia sudah dilengkapi dengan power sliding door
tapi dia hanya yang sebelah kiri saja. Jadi kita bisa buka pintunya secara elektrik, jadi sudah memudahkan pada saat kita mau buka pintunya, dan menutupnya juga sudah elektrik. Jadi kita tinggal tunggu aja mobil ini dia menutup pintu secara otomatis. Tapi sayangnya yang sebelah kanan dia belum power sliding door, karena yang sebelah kanan dia dibuka dan ditutupnya masih secara manual. Mobil ini sudah dilengkapi dengan velg yang cukup atraktif bentuknya, dan dia warnanya sudah two tone. Dia berukuran 17 inch. Nah, velg tersebut dibalut ban dengan ukuran 235/60 ring 17. Kemudian untuk sistem pengeremannya di keempat rodanya dia sudah dilengkapi dengan disc. Oke, kita beralih ke bagian belakang dari Hyundai H1. Besar banget kotak, karena mobil ini memang didesain untuk kelegaan kabin dan juga kenyamanan, karena memang bentuknya boxy itu menyediakan ruang bagasi yang sangat lega. Oke, kita bahas satu persatu yang kita dapat di belakang sini. Yang pertama, gua terfokus itu dengan diffuser bawahnya ini, yang tampilannya cukup menarik ya. Bumper belakangnya yang ada krum-krumannya kecil di bawah, kemudian reflektor, sensor parkir 4 titik sudah dilengkapi di sini, kemudian kamera belakang ada di belakang situ, ada list chrome lagi di atas sini, di atas plat nomor, kemudian emblem Hyundai, tulisan lagi Hyundai sebelah kiri, dan sebelah kanannya ada H1 dan variannya dia XG. Nah, untuk sistem kelampuan dia mengusung sistem kelampuan vertikal bentuknya, dan dia kombinasi halogen dan LED. Kemudian kaca belakang yang besar banget ini sudah ada defoggernya, wiper bisa bergerak 180 derajat, spoiler, dan high stop lamp di belakang situ. Tidak lupa mobil ini ada antenanya di atas itu, dia masih berbentuk pole. Anyway, ini gua duduk paling belakang dan sofa duduk sini nyaman untuk bangku paling belakang dari sebuah mobil MPV besar. Dan di belakang sini kalian bisa lihat ada 3 bangku, dan kalau di tengahnya ini bisa kita lipat, terus kita bisa masuk ke ruang belakang dari bagasi belakang kita. Kalau kita mau ngumpetin orang masuk Ancol, terus kita tutup lagi, terus kita buka lagi, jadi belakang nggak kelihatan. Lumayan satu tiket gratis ya. Nah, kemudian kalau gua duduk di tengah sini, super duper nggak nyaman ya. Jadi jauh perbedaannya sama duduk di kanan kirinya ya. Kemudian di kanan kirinya sini ada cup holder 2 biji, sama sebelah kiri sana dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, tapi ya lumayan di dalam situ buat naruh handphone dan segala macam. Asupan AC kita dapat dari sini, asupan listrik kita dapat dari pilarnya sini, ada USB slot 2 biji kanan kiri, sama tadi di belakang ada power outlet 12 volt. Kemudian kalau ini mau dibuka juga bisa kacanya, jadi bisa kita buka. Lumayan buat asupan angin-angin nih masuk ya. Oke, gua duduk di bangku tengah dari Hyundai H1, dan kalian bisa lihat lega banget, headroomnya lega banget ya, 1 tangan lebih, dan sini ada hand gripnya buat kita naik kalau kesulitan, karena ini memang mobilnya cukup tinggi. Dan ini diukur paling belakang. Coba kita majuin mentok ke depan ya. Kalau mentok nempel ya, cuman kalau kita setting paling belakang lumayan lega, dan kalau di tengah-tengah segini ya masih lumayan lebar ya. Oke, kita balikin ke paling belakang lagi, dan kita bahas satu persatu yang kita dapat di sini. Di bangku tengahnya sini dia ada 2 buah bangku. Secara bangku tengah dilipat, jadi kalau kalian mau duduk bertiga ini bisa kita buka, jadi kita bisa duduk bertiga di tengah sini, karena ini dibuka buat akses jalan ke belakangnya. Kita dapat asupan AC di kanan kirinya nih, sini situ. Kemudian ini pengaturan AC-nya, ada tempat kipasnya sama suhunya, sama ini arah pengatur arah AC-nya, dan ada lampu bacanya di sini yang masih halogen. Kemudian hand grip sama situ. Door panelnya dia menggunakan bahan plastik, semuanya plastik keras, dan di bawahnya ada bottle holder sama tempat naruh handphone nih bisa, sama tempat taruh lainnya. Kemudian ini handle-nya berdiri ya, karena ini sliding door, dan yang sebelah kanan ini tadi yang gue bilang dia buka tutupnya masih manual. Door lock udah ada di sini, dan kacanya kalau dari dalam tidak terlihat besar seperti dari luar, dan yang bisa kita buka hanya di tengahnya sini saja.
Jadi dari luar akan terlihat hanya dibuka setengah seperti yang tadi gua sampaikan. Selebihnya nggak ada. Paling ini ding, kita dapat monitor di tengah sini, lumayan buat entertain system sambil nyantai ya di belakang sini. Oh ya, ini di bangku sebelah kanan dia ada armrestnya kanan kiri, tapi di bangku sebelah kirinya dia armrestnya hanya sebelah kiri aja. Nah kalau kita mau duduk bertiga kayak gue bilang tadi, ini tinggal kita buka aja. Oke, ini tinggal kita buka aja, terus kita giniin dan kita bisa duduk bertiga di mobil ini. Ingat bangku di tengah sini bisa untuk 3 orang, dan gua rasa duduk di tengah sini itu tidak nyaman, dan senderannya pun tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman untuk duduk di tengah sini, karena kalian lihat kaki gua gantung, dan kursinya ini nggak empuk-empuk banget. Kanan kirinya empuk, tapi yang situ nggak empuk-empuk banget. Jadi so far jauh banget sama duduk kanan kirinya, karena kanan kirinya benar-benar nyaman, headrestnya nyaman. Kalau yang ini agak ngeganjel. Jadi mungkin itu aja sih sayangnya itu. Coba kalau misalnya yang tengahnya duduknya bisa nyaman kayak kanan kirinya, kayaknya lebih oke sih. Oke, gua duduk di bangku paling depan dari Hyundai H1 yang XG ini, dan so far nyaman duduk di sini. Dan kita dapat armrest nih buat yang sebelah pengemudinya, dia dapat armrest, dan setirnya menggunakan bahan empuk, agak empuk nih kulit ya, dan ada jahitan AC-nya di dalamnya. Kemudian setirnya ini dia bisa di style tilt, tapi memang belum teleskopik, dia hanya tilt aja. Dan bangkunya ini kita bisa setel high adjusternya, dan juga ada recliningnya of course ya, jadi kalian bisa berkendara cukup ergonomis karena memang setirnya ini belum bisa di setel teleskopik. Kemudian bentuk dashboardnya besar banget, bulat, masih terkesan bentuk dashboard yang membulat. Kemudian di sini ada lubang, ini buat taruh tisu atau buat taruh barang-barang boleh. Nah kemudian di tengahnya dia ada entertainment system yang ukurannya tuh sekitar 7 inch ya, dan dia itu sudah full LCD dan masih ada pencet-pencetannya tapi di sini. Nah ini memang tidak terintegrasi sama sistem dari mobilnya, dia hanya terfokus untuk entertainment system dan juga kamera mundur. Nah di entertainment systemnya sini ada tombol cam di tombolnya ini, sama di menu tuh kita ada menu kamera ya. Dan pada saat kita pencet tuh dia blank. Gua nggak tahu nih kenapa pada saat kita pencet dia blank, walaupun kita masukin gigi mundur dia langsung muncul kameranya. Mungkin yang tipe paling tinggi kali ya, kita pencet cam dia akan muncul di situ, karena masih ada tipe di atasnya yang Royal Limited. Nah kemudian di bawahnya ada kontrol AC yang masih puter-puteran, dan ada arah hembusan AC juga cukup lengkap, defogger dan pengambilan AC-nya. Lampu hazard terletak di sini, defogger juga ada di sininya juga. Nah kemudian di bawahnya lagi ada tuas transmisi yang ada kecil wood panel di atas ini. Ini otomatis 4 percepatan. Di sini ada tempat penyimpanan handphone, dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang kalau kita buka sebenarnya bukan tempat penyimpanan tertutup ya, dia port outlet 12 volt, sama ini ada asbaknya. Jadi mobil ini ada asbaknya. Nah kemudian di kanan kiri kontrol AC, dia sebelah kirinya dia kosong, tombol palsu, dan sebelah kanannya tuh dia ada buat temperatur AC-nya ya. Walaupun sebelah kanannya dia ada palsu-palsuan juga. Di sebelah kirinya lagi dia ada tempat penyimpanan tertutup di atas yang lumayan, dan di sini yang lumayan besar, gak gede-gede amat tapi lumayan. Nah kemudian di tengah sini sebetulnya ini ada ini apa namanya cup holder, sama di bawahnya ada power outlet 12 volt buat tambahan kita buat ngecas handphone di depan sini. Nah kemudian sini ada cup holder lagi, dan ada tempat penyimpanan yang lumayan besar, dan sebenarnya ini bisa kita buka menjadi bangku tempat duduk ya. Kalau kita buka jadi tempat duduk tuh bentuknya seperti ini, sama seperti di tengah dan di belakang, dia bisa dilipat. Tapi kalau yang ini nggak ditutup ya, dia cuma dilipat gitu aja. Dan kalau kita buka artinya di depan sini kita bisa duduk dengan 3 orang, tapi ini terlalu mepet. Tapi nggak apa-apa karena bangku ini masih bisa dimundurin, jadi masih bisa ngasih celah buat kaki kita duduk di bangku tengahnya sini. Kemudian di sela-sela antara kursi kanan dan kursi kiri itu ada handrem yang cukup ngumpet dia di dalam sini dan tinggi banget kalau menurut gue, tapi sok lah karena ini sebuah mobil besar ya. Kemudian kita ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya dia masih full analog, RPM analog, speedometer analog, kemudian bensin dan
Temperaturnya juga dia analog, digitalnya dia hanya odometernya aja. Kemudian sebelah kanan ada panel AC yang ada wood panelnya, kemudian ada tombol-tombolan buat lampu-lampuan, adjuster lampunya, buat aktif power slide door-nya, fog lamp-nya, kemudian ada buat buka pintu kiri tengahnya dengan menggunakan power sliding door. Terus kita ke door panel, atasnya ini keras ya, tapi tengahnya sini dia empuk, bahan kulit, kemudian sininya keras lagi, keras semua. Nah, di sini ada tombol buat buka apa namanya itu? Tangki bensin, kemudian power window 2 titik depan aja, yang kanan otomatis naik sama turunnya, karena yang tengah dia nggak ada power window-nya, dia bukanya gitu. Dan door lock sudah dilengkapi di sini bareng sama handle-nya warna abu-abu, kemudian windows lock ada, terus electric mirror ada yang dia sudah otomatis strip brake. Kemudian di bawahnya dia ada tempat penyimpanan buat naruh handphone bisa, buat naruh kertas dokumen bisa, dan bawahnya tuh ada layer tempat penyimpan lagi, dia buat naruh botol, buat naruh minum-minuman, bisa kita taruh di bawah situ. Kemudian di sini dia ada spion tengah yang ada dynamic view-nya. Dynamic view-nya by the way dia otomatis ya. Terus kemudian di sini masih ada tempat penyimpanan kacamata, lampu kabinnya, dan sun visor yang besar-besar. Kanan kiri ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Oh ya, di kanan kiri sini dia ada hand gripnya buat kita naik, karena mobil ini memang cukup tinggi. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Hyundai H1 XG ini yang bermesin bensin. Gimana menurut kalian apa yang kita dapatkan di mobil ini? Mungkin kita belum melakukan tes perjalanan, tapi so far kalau kita lihat dari posisi berkendara, dari posisi duduk di tengah, posisi duduk di belakang, menurut gua cukup nyaman kecuali duduk tengahnya. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa gue ingetin untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi video-video terbaru dari kami. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam motor.